Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 681 sampai dengan 683, kemarahan Wu Qingqiu dan Ye Lin yang mengerikan. Dengan semua orang telah menarik nomornya. Putaran pertama single adalah antara Sekte Kebenaran Universal dan Sekte Kejelasan Tertinggi. Pertarungan pertama yang akan memulai bentrokan sengit ini adalah antara talenta terbaik dari Sekte Kejelasan Tertinggi di wilayah Barat. Wu Qingqiu di lapisan ke-6 dari tahap ethereal. Dan murid Sekte Kebenaran Universal yang secara alami merasa paling benar, Zhao Dezu di lapisan ke-5 dari ethereal. Panggung. Keduanya saling menatap, lalu menangkupkan tangan. Wu Qingqiu memulai dengan senyuman. Saudara Zhao, mohon bimbingannya. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Wu. Zhao Dezu menjawab dengan sopan santun yang sama. Kemudian dia membuat tanda diikuti dengan serangan telapak tangan. Seni bela diri kuasi peringkat bumi, telapak tangan universal. Ledakan. Angin bertiup entah dari mana menjadi angin kencang saat pohon palem kuning raksasa jatuh seperti langit dan bumi runtuh. Wu Qingqiu memiliki kekuatan untuk membawa tubuhnya kembali ke bumi di tempatnya semula. Penonton tersentak kaget dan senang melihat pertunjukan tersebut. Itu adalah 3 sekte unggul. Satu serangan dapat mengubah lanskap. Zhao Dezu dipandang sebagai salah satu talenta terbaik di 3 sekte unggul, sesuai dengan namanya. Bahkan naga ganda yang agung pun bersorak atas prestasinya. Membuat mereka mengeluarkan daftar pemainnya. Hahaha, tepat pada waktunya. Saudara Zhao mampu. Layak atas semua persiapan yang saya buat hari ini. Wu Qingqiu tertawa, merasa seperti dia baru saja menemukan musuh yang layak untuk dilawan. Di antara rekan-rekan di wilayah barat, pasti ada kurang dari 3 orang yang bisa melawannya, dan Zhao Dezu adalah salah satunya. Sekarang, dalam pertarungan ini, talenta terbaik dari negeri barat ini menganggap perjalanan ini bermanfaat. Wu Qingqiu tertawa karenanya saat dia melakukan isyaratnya, langit cerah, ether berputar. Suara mendesing. Telapak tangan Wu Qingqiu mencuat di depannya dan berputar. Sesuatu seperti roda yang berputar terasa seperti ada di sana. Meski tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat siapapun, kekuatannya tidak salah lagi. Pergi. Wu Qingqiu menjentikkan tangannya. Dan roda itu berputar ke udara, menghadap telapak tangan besar itu. Badai dahsyat itu tersedot ke dalam roda dan terbawa dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Akhirnya, roda dan telapak tangan bersentuhan dalam ledakan yang dahsyat. Telapak tangan besar itu bergetar, lalu tersebar. Hanya roda itu yang terus berputar dan membesar hingga akhirnya memudar, meninggalkan langit biru cerah. Langkah yang sangat kuat. Hal ini sangat cocok dengan transisi dunia. Wu Qingqiu memang talenta terbaik di negeri barat. Wawasannya terhadap Dao lebih dalam daripada lawannya. Yang Mulia Bai Mei memuji, membuka daftar tersebut dan menulis di atasnya. Keduanya adalah pahlawan di generasi mereka. Hari ini mereka telah mendapatkan tempat di antara yang lain dalam daftar ini. Yang Mulia Bai Mei belum selesai menulis nama mereka saat Yang Mulia Heiran melambai sambil tersenyum. Jangan terburu-buru. Kita harus menikmati pertunjukannya dulu, hahaha. Karena terkejut, Bai Mei menatap yang lain, lalu terkekeh. Hei, Pak Tua, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih suka bersenang-senang? Kamu hanya tidak ingin melewatkan apapun, hahaha. Saudara Zhao, sekarang giliranku. Ambil ini. Tunggu. Wu Qingqiu sangat bersemangat untuk mengadu dirinya melawan lawannya. Tetapi Zhao Dezu melambai sambil tersenyum dan memberi isyarat hormat. Bakat hebat seperti Saudara Wu. Saya tidak layak untuk berhenti. Anda tidak perlu melanjutkan. Saya mengaku kalah. Apa? Wu Qingqiu gemetar karena terkejut, lalu wajahnya menjadi gelap karena marah. Saudara Zhao, apa maksudnya ini? Saudara Wu terlalu kuat sehingga saya kagum. Satu-satunya pilihan adalah menyerah.
Tolong jangan mempersulitku. Zhao Dezu membungkuk hormat. Seluruh penonton bingung. Keduanya baru saja dimulai, dan yang satu menyerah begitu saja. Dia bahkan tidak mencoba yang terbaik. Alis Wu Qingqiu bergetar karena marah. Saudara Zhao, kekuatan seranganmu hanya setengah. Mengapa kamu menyerah begitu cepat? Saudara Wu pasti bercanda. Bahkan jika aku melepaskan seni bela diri peringkat kuasi bumi dengan kekuatan penuh, Saudara Wu tetap akan membatalkannya. Saya sangat menyadari kesenjangan di antara kita, dan saya tidak ingin kita menunda hal yang tak terhindarkan. Zhao Dezu dengan cepat menoleh ke arah hakim sambil membungkuk. Tetua, saya mengakui. Tolong umumkan itu. Hakim memegang janggutnya dan berkata, kalian hanya bentrok satu kali. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Apakah orang tua harus melihat darah tumpah untuk membatalkannya? Zhao Dezu memotong hakim dengan pidatonya yang terburu-buru. Hakim mendengus dan menjentikkan tangannya. Saya belum melihat pemenangnya, tapi karena kamu bersikeras mundur, saya akan membantu kamu. Dalam sekte kebenaran universal versus sekte kejelasan tertinggi. Pertandingan pertama dimenangkan oleh sekte kejelasan tertinggi. Orang-orang saling memandang saat mereka berubah menjadi keributan. Mereka baru saja bertengkar, dan semuanya sudah berakhir. Kami tidak melihat pemenangnya, jadi bagaimana mereka bisa? Penonton menjadi bingung. Hanya beberapa tokoh yang bisa membaca lebih lanjut dan mencibir Zhao Dezu. Apakah dia ingin mempertahankan kekuatannya saat dia melawan sekte penipu iblis dan sekte Dewa Pedang? Sambil mendengus, Yan Mo menunjukkan senyum mengejek. Bagaimana sekte kebenaran universal ini layak menjadi 3 sekte unggul? Mereka hanyalah pengecut dan aib. Murid lainnya bingung. Yu Mei bertanya, kakak senior, apa yang dia lakukan? Kamu masih tidak bisa melihatnya. Skema sekte kebenaran universal melibatkan fokus pada tahap tantangan sepenuhnya. Jadi sekarang mereka menghemat energi dan mengurangi kerugian agar bisa sekuat tenaga melawan para penantang, sekte Dewa Pedang dan sekte penipu iblis. Mata Yan Mo berbinar. Meskipun rencana mereka bagus, tindakan ini bertentangan dengan esensi seorang kultivator, melawan segala kesulitan. Menggunakan trik murahan seperti itu akan membuat orang yang diagungkan marah. Yan Mo melihat ke atas penonton di tempat tertinggi. Murid-murid lainnya melakukan hal yang sama pada saat mereka melihat keduanya pucat pasi. Menggunakan peraturan dan susunan pemain untuk keuntungan seseorang adalah strategi dasar. Dengan trik kecil, seseorang bisa membalikkan keadaan. Yang Mulia Heiran berbicara dengan dingin, Zhao Dezu sangat tajam, hingga dia tersesat. Bahkan 3 sekte tengah tahu bahwa para kultivator menekankan karakter untuk gigih dalam mengejar Dao. Tapi bakat dari 3 sekte unggul menggunakan trik kecil. Dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Memang, aku terlalu terburu-buru sekarang. Betapa beruntungnya saya tidak menuliskannya juga. Dia adalah pria yang terlalu terbebani oleh ketenaran dan kekayaan. Sejauh ini dia bisa melangkah. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat daftar tersebut dan hanya menulis satu nama, Wu Qingqiu. Ini adalah bagaimana talenta terbaik di sekte kebenaran universal. Zhao Dezu kehilangan kesempatannya untuk memasuki Double Dragon Manor. Di atas panggung, Zhao Dezu tidak menyadari akibat kejam ini dan membungkuk hormat. Saudara Wu, meskipun kita tidak bertarung, kita semua tahu akibatnya. Aku bukan tandinganmu. Yang terbaik adalah menghemat energi untuk mengalahkan iblis. Kami berdua benar. Saudara Wu harus memahami rasa sakitku. Persetan dengan pemahamanmu. Wu Qingqiu sangat kesal sehingga dia menggunakan kata-kata kasar. Menahan diri dalam satu pertandingan adalah penghinaan bagi lawan dan bahkan lebih memalukan bagi kamu. Kamu tidak cocok menjadi seorang kultivator. Melawanmu hanya akan membuatku sakit.
Aku lebih suka meminta tuan muda tertua dari Sekte Jiwa Iblis atau Wen Tao dari Sekte Dewa Pedang untuk bertanding daripada membuang waktuku bersamamu. Menjentikkan lengan bajunya, Wu Qingqiu meninggalkan panggung. Zhao Dezu menarik napas dalam-dalam, merasakan kesunyian karena mendengar penonton juga menentangnya. Kembali ke tim Sekte Kebenaran Universal. Penjilat terbaik yang pernah hidup memoles keahliannya. Kakak senior, tenangkan amarahmu. Kakak senior melakukan segalanya untuk menghentikan kesuksesan iblis. Hanya memikirkan kebaikan yang lebih besar. Bagaimana mereka bisa memahami rasa sakit kakak senior? Ya, mereka mungkin berasal dari sekte yang benar tetapi tidak dapat melihat kejahatan ketika bertemu dengannya, malah bersekongkol. Namun, kakak laki-laki senior memperjelas siapa iblis itu. Kakak laki-laki adalah teladan kebenaran di antara lautan orang munafik ini. Zhao Dezu melihat sekeliling dan mengangguk. Hanya kamu yang memahamiku. Jangan khawatir. Sekalipun mereka salah mengira niatku dan meremehkanku karenanya. Aku akan tetap teguh. Aku, Zhao Dezu, pasti akan meraih kemenangan. Mengaum. Semua orang memberinya dukungan besar. Kami akan mengikuti rencana yang sama, meraih poin sebanyak-banyaknya di babak tunggal. Jika kamu tidak bisa mencetak gol, hemat energimu setelah beberapa pukulan dan kebobolan. Sekte kejelasan tertinggi adalah sekte yang lurus dan tidak akan melakukan pembunuhan. Hal ini juga tidak akan menurunkan nilai kita dibandingkan dengan Epstein. Bahkan jika kita menjadi yang terakhir dari 3 sekte unggul. Selama kita memblokir sekte penipu iblis dan sekte Dewa Pedang, kita menang. Zhao Dezu memberitahu mereka peran mereka dan memandang pria besar di antara mereka. Adik laki-laki, selanjutnya kamu akan melawan mereka yang paling lemah. Sekte kejelasan tertinggi sangat kuat, dengan setidaknya semua orang berada di tahap ethereal lapisan keempat. Hanya anak itu yang merupakan kultivator tahap ethereal yang baru. Meskipun dia mungkin lebih cepat dari biasanya, jiwa kamu tidak akan kehilangan kecepatan belaka. Itu adalah poin-poin yang siap untuk diambil. Kamu harus kembali bersama mereka. Pria besar itu menyeringai, menatap Yelin di kejauhan sambil mencibir. Jangan khawatir. Saya akan memastikan untuk memberinya salam yang pantas dan mengembalikan kehormatan kakak seniornya. Dia benar-benar tidak menyadari Yelin melihat ke belakang dengan tatapan menyeramkan yang sama. Brengsek! Kamu berani mengutuk saya? Aku. Sementara dalam sebenarnya, Zhuo Fen dengan santai mengabaikan 2 musuh bebuyutan yang akan saling menghancurkan. Pertandingan tunggal kedua Sekte Kebenaran Universal versus Sekte Kejelasan Tertinggi. Murid-murid, ke atas panggung. Hakim melihat ke kedua sisi dan berteriak. Orang besar dari Sekte Kebenaran Universal mencibir ketika dia melangkah ke atas panggung, penuh dengan rasa percaya diri yang tidak pada tempatnya. Yelin juga melakukan hal yang sama, tersenyum lebar, dan berjalan dengan riang. Hanya matanya yang bersinar karena tekad. Rekan-rekan muridnya menyadarinya dan tahu bahwa lawannya sudah mati. Yan Mo dan Zhuo Fen menatap dengan penuh perhatian sekarang karena dia bersemangat untuk mengetahui dirinya dan kekuatannya. Mulai. Melihat kedua murid itu, Hakim berteriak dan melompat mundur untuk menyerahkan lapangan permainan kepada mereka. Sambil tertawa, lelaki bertubuh besar itu menangkupkan tangannya dengan sikap paling sombong. Kita mungkin berada di jalan yang benar dan mungkin berasal dari pemimpin 9 sekte, tetapi semuanya bebas di medan perang. Sekarang kita sudah di sini, aku tidak akan menahan diri, hahaha. Bajingan. Penonton memandangnya dengan pandangan jijik, dan pendapat mereka tentang Sekte Kebenaran Universal semakin rendah. Dengan dukungan terkuat mereka saat keadaan menjadi sulit. Lalu melihat pertandingan berikutnya mereka tampil hebat dan perkasa melawan yang lemah. Mereka mengkritiknya dengan keras. Apakah ini gaya Sekte Kebenar Universal? Terima kasih telah membuka mata kami, Yelin juga mencibir tapi menyimpan kata-katanya sendiri. Dia hanya menjentikkan tangannya agar orang lain memulai.
Wajah lelaki besar itu tertunduk melihat Yelin tidak bisa melihat kebaikannya. Tentu saja dia akan kesal kalau dipandang rendah seperti itu. Jadi dia mengoceh. Jangan berpikir kamu bisa bertindak tinggi dan perkasa karena kamu berasal dari sekte kejelasan tertinggi. Pada tahap ini, tidak ada yang akan membiarkanmu. Pria besar itu berteriak dan langsung diselimuti cahaya tanah. Di sekelilingnya terbentuk bayangan gunung besar. Membuat udara di atas panggung menjadi berat, dengan pecahan batu berjatuhan ke tanah. Bahkan Yelin gemetar karena tekanan dan beban yang berlipat ganda. Rasanya bahkan menggerakkan kakinya memerlukan usaha yang jauh lebih besar. Jiwa unsur. Gravitasi. Yanmo mengerutkan kening, mengangguk pada pria besar itu. Meskipun menjengkelkan, dia setidaknya memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Bagi dia yang memiliki jiwa unsur, yaitu gravitasi, dia akan menjadi karakter yang kuat di tahap ethereal. Dia sekarang bisa melumpuhkan kecepatan Yelin dengan kekuatan ini. Namun, apakah kecepatan orang itu satu-satunya hal yang aneh pada dirinya? Wajah Yanmo yakin akan hal itu. Wu Qingqiu melihatnya dengan sisa kebencian dari pertandingan sebelumnya. Dia mengejek, seseorang yang mengambil jiwanya sejak awal dapat berarti dua hal. Entah dia berusaha sekuat tenaga atau yakin akan kesuksesan. Namun, dengan gaya busuk sekte kebenaran universal, saya yakin itu adalah yang terakhir. Sayang sekali mereka salah perhitungan kali ini. Mengambil jiwamu sebelum adik laki-lakiku hanya ingin bunuh diri. Murid sekte kejelasan tertinggi lainnya terkejut dan menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya kakak laki-laki mereka melontarkan komentar kasar seperti itu. Dia masih kesal dari sebelumnya. Itu bukan kesalahan kakak laki-laki mereka, tapi kesalahan Zhao Dezu. Jika kamu ingin berhenti, jangan naik panggung. Panggungnya untuk bertarung. Kakak senior baik hati dan tidak akan pernah mengambil nyawa bahkan dalam situasi hidup dan mati. Tapi kamu baru saja menjentikan tanganmu beberapa kali dan turun dari panggung? Seberapa badut kamu? Pantas saja kakak seniornya marah. Mereka beralih dari wajah pucat Wu Qingqiu dan beralih ke pertarungan Yelin. Kakak laki-laki senior mereka kesal, dan tidak ada yang mau terbakar karenanya. Suasana hati Yelin juga tidak lebih baik. Melihat pria besar itu memamerkan taringnya, Yelin hanya punya satu pikiran. Mati! Pria besar itu melihat Yelin berdiri di sana dalam diam dan mengira itu adalah rasa takut. Hahaha, tidak bisa bergerak, bukan? Kamu mungkin cepat, tetapi dengan saya, kamu sudah selesai. Mohon, saya mungkin akan berbaik hati untuk mengampuni kamu, hihihi. Pria besar itu mencibir. Tim sekte kebenaran universal melakukan hal yang sama. Mereka praktis bisa merasakan kembali kehormatan yang mereka hilangkan di pertandingan terakhir. Mati di tempat lain, sia-sia. Aku di sini bukan untukmu. Yelin berteriak dan menunjuk. Suara mendesing. Nyala api keemasan muncul seukuran tetesan. Itu ditembakkan ke arah pria besar itu dan memasuki tubuhnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan. Api emas muncul dari dalam. Pria besar itu berubah menjadi abu sebelum dia bisa meratap kesakitan, kini hilang ditelan angin. Bahkan jiwanya memudar, hilang sama saja. Setelah cahaya keemasan memudar, panggung menjadi kosong. Seolah-olah lelaki besar itu tidak pernah ada di sana sejak awal, terhapus dari keberadaan. Sekte kebenaran universal yang sombong sekarang tampak bingung dan tersedak oleh kesombongan mereka sebelumnya. Mereka memandang dengan tatapan kosong, masih tidak fokus. Penonton tidak menjadi lebih baik, terengah-engah dan ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Dalam sekejap, ahli tahap ethereal lapisan keempat berubah dari pamar menjadi tidak ada sama sekali. Apakah dia terbunuh? Itu terlalu cepat. Aku bahkan tidak melihatnya. Tim Helion Flame juga menggigil melihat pemandangan seperti itu. Yanmo sekarang melihat kekuatan orang ini.
Dia yang hanya menyebut Zuo Fan sebagai satu-satunya musuh sejatinya. Dia orang aneh seperti dia. Wajah Yanmo menjadi keras, menatap Zuo Fan, hanya untuk melihatnya sama terkejutnya. Tak seorang pun di sini mengharapkan kekuatan si kecil. Itu gila. Bahkan orang yang diagungkan pun berpikir demikian. Pertemuan naga ganda ini sangat kacau. Sekarang ada dua monster di sekitar. Yanmo merasa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Qingqiu juga tersesat pada tampilan seperti itu. Sejak adik junior memasuki Ethereal Stage, saya tidak pernah melihatnya menyerang. Sekarang setelah aku melakukannya, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Siapa di antara 9 sekte yang bisa melawannya dalam pertempuran? Kemungkinan besar Wu Qingqiu memandang Zuo Fan ketika dia mengatakannya. Dia melihatnya masih terkejut dan menghela nafas. Mungkin bahkan musuh yang ditakdirkan ini tidak bisa menandingi saudara junior. Pertandingan kedua sekte kebenaran universal versus sekte kejelasan tertinggi dimenangkan oleh sekte kejelasan tertinggi. Hakim keluar dari keadaan pingsannya dan mengumumkan hasilnya. Penonton tersentak dan menangis kegirangan. Setelah Zuo Fan, sekarang wilayah barat memiliki orang aneh lain yang menarik perhatian mereka. Ini menunjukkan wilayah barat akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengabaikan keriuhan di sekitarnya, Yelin berjalan dengan bosan. Dia berhenti di tengah jalan, menatap Zuo Fan dan memberinya isyarat mengejek. Dia menunjuk ke panggung dan berteriak, "Saya akan menunggumu di sana." Suara mendesing. Semua orang memandang Zuo Fan, dan mata mereka berbinar. Monster-monster itu bangkit dan menyatakan perang. Pada akhirnya, siapa yang terbaik di negeri barat, Zuo Fan atau Yelin? Atau mereka mungkin juga menjadi naga ganda agung berikutnya. Orang-orang sangat gembira karena prospek pertarungan yang bagus. Bahkan naga ganda yang agung pun menantikannya. Setelah ribuan tahun, wilayah barat akhirnya menyaksikan bakat Excalibur dan King Shen. Itu hanya di luar imajinasi mereka. Itu akan menjadi dua dari mereka. Kedua lelaki tua ini juga mulai tertarik. Bai Mei sangat bersemangat. Hei Ran, Zuo Fan adalah seorang kultivator iblis. Dia milikmu. Yelin adalah seorang kultivator yang saleh. Jadi saya akan menjaga pelatihannya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang hebat. Ketika kami mengajar Sheng, kami hampir membuat dia tertukar antara ajaran lurus dan ajaran jahat. Kali ini, kami akhirnya memiliki penerusnya masing-masing. Yang Mulia Heiran merasa damai. Bai Mei memikirkan sesuatu dan berkata, "Orang tua, tidak peduli siapa yang menang di antara pertarungan dua anak ini. Kami akan membuat mereka bertarung setiap tahun sekali. Ini adalah cara terbaik untuk melihat buah dari ajaran kami." Apa yang kamu katakan? Bahkan di usiamu, kamu masih terobsesi dengan pertarungan? Yang Mulia Heiran mencibir, tapi kemudian dia mengangguk penuh minat. Meskipun harus kuakui, kamu datang dengan proposal yang bagus. Ketika Sheng datang, kami tidak tahu siapa di antara kami yang mengajarinya dengan lebih baik. Kali ini, kita masing-masing mendapat satu. Dan kita lihat siapa yang lebih baik. Tapi dengan cara ini, bahkan jika mereka akan menjadi murid kita, bagaimana kita menjelaskannya kepada sekte mereka? Penjelasan apa? Kandidat lain tinggal di Double Dragon Manor selama beberapa dekade untuk berlatih. Hanya mereka berdua yang akan tinggal tanpa batas waktu. Kami hanya akan membiarkan mereka pergi jika sekte mereka dalam masalah. Apa yang berani diminta oleh sekte kejelasan tertinggi dan sekte penipu iblis dari kita? Melakukannya seperti itu terdengar seperti kita mencurinya. Kami adalah pemimpin wilayah barat. Kami belum pernah melakukan sesuatu yang begitu keji. Yang Mulia Heiran terkekeh. Yang Mulia Bai Mei mengejek. Kami belum melakukannya karena tidak pernah ada benih yang layak. Sekarang setelah kita menemukan dua di antaranya, apakah kamu bersedia menyerah, Heiran? Tidak pernah. Yang Mulia Heiran menggelengkan kepalanya.
Keduanya saling berbagi pandangan dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kudus itu tidak jahat. Hanya saja mereka belum menemukan sesuatu yang layak untuk dijadikan alasan melakukan kejahatan. Inilah sebabnya mengapa dikatakan, setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan di dalam dirinya. Sekarang, bahkan orang yang terhormat dan diagungkan pun berani melakukan kejahatan hanya demi dua orang jenius. Binatang suci di belakangnya adalah yang paling kejam dari 5 binatang suci kuno. Leluhur naga penghancur. Zuo Fan memejamkan mata sambil berpikir. Mengingat catatan rahasia 9 kata-kata dan mencari tahu binatang apa yang ada di punggung Yelin. Ya, nyala api kecil itu tidak lain adalah api emas penghancur yang memurnikan surga dari kekacauan awal. Ekspresi Zuo Fan berat. Legenda mengatakan bahwa kekacauan utama terpecah menjadi Yin dan Yang yang menciptakan dunia. Hal ini menyebabkan segala sesuatu ada dalam dua versi, Yin dan Yang, termasuk api. Jika Faoting Kunpeng memberinya nyala api Yin yang lembut, nyala api biru, maka api emas penghancur adalah nyala api yang kuat. Ketika mencapai tujuan halus dengan jiwa seseorang, yang terbaik adalah nyala api yang lembut. Api biru sungguh luar biasa dalam hal ini. Tapi nyala api yang kuat ini lebih baik dalam pertempuran dan kehancuran. Jadi, meskipun Kunpeng disebut sebagai pelompat, menjaga ketertiban dunia dan memberi makan semua makhluk hidup, leluhur naga adalah antitesisnya, kehancuran murni. Saat kedua nyala api itu bercampur dan saling menyayangi, hal itu meliputi hidup dan mati dalam setiap gerakannya. Jadi, Zuo Fan dan Yelin mungkin mendapatkan warisan binatang suci, tetapi yang satu fokus pada budidaya, sementara yang lain menggunakan kekerasan. Mengenai kecepatan kultivasi, Zuo Fan yakin jika dia fokus pada pelatihan sendirian, dia akan mengejar Yelin paling lambat dalam 5 tahun. Namun, saat ini ada sebuah kompetisi yang membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nyala api birunya yang lembut tidak memiliki peluang melawan nyala api emas yang maha kuasa itu. Itu semua adalah bagian dari kekacauan utama, tapi itu sama seperti melawan pedang dengan pena, mustahil. Beruntung dia tidak sepenuhnya putus asa. Meskipun api biru tidak memiliki kekuatan bertarung, petir ungu menggantikannya. Dia bisa melawan api emas dengan ini. Padahal, seperti yang Yelin lihat, kekuatan Zuo Fan begitu kacau di dalam dirinya. Karena tidak mengambil satu sisi lebih jauh, kekuatan petir ungu berkurang, bahkan lebih buruk daripada api biru. Untuk menangis dengan suara keras. Aku punya catatan rahasia 9 kata-kata. Rahasia terbesar yang pernah diketahui, di ujung jariku, namun aku masih tak lebih dari seorang ahli dalam segala hal. Sekarang dia menghadapi ahli sejati, semua senjata ini gagal. Jika aku kalah sekarang, aku akan terlempar ke dalam jurang keputusasaan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan merasa ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mulai menganalisis peluangnya. Saat ini mereka terlihat sangat kecil. Penunjukan sederhana Yelin baru saja menghancurkan ahli tahap ethereal lapisan keempat. Jelas sekali dia membawa api emas ke tingkat yang hampir sempurna. Ditambah dengan semua jenis seni dari domain suci yang diberikan naga kepadanya. Pertarungan itu akan menimbulkan bahaya besar bagi Zuo Fan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, babak tunggal sekte kejelasan tertinggi dan sekte kebenaran universal hampir berakhir. Pertama-tama, sekte kebenaran universal ingin mempertahankan kekuatan mereka. Kemudian ketika Yelin membunuh salah satu dari mereka, mereka bahkan lebih takut untuk berkelahi. Ini berhasil, sehingga sekte kebenaran universal kehilangan seluruh semangat mereka di pertandingan berikutnya, membuat mereka kalah hampir semua pertarungan dengan sekte kejelasan tertinggi. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka melawan Hellion Flame. Namun, Hellion Flame tidak selembut sekte kejelasan tertinggi. Mereka bertempur sampai mati. Murid-murid sekte kebenaran universal bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan menyerah sebelum mereka selesai. Dengan korban bencana seperti itu,
Sekte kebenaran universal terpaksa menyerah bahkan sebelum mereka berjalan ke sana. Terlebih lagi, mereka bahkan berani mengutuk para penggarap iblis karena dianggap hina dan kejam. Meskipun telah melihat kemunafikan mereka, para penonton menghela nafas betapa banyak umat manusia telah jatuh. Ketika Hellion Flame dan Sekte Kejelasan Tertinggi bertarung karena takdir atau keberuntungan belaka. Pertandingan pertama adalah antara kapten mereka. Yanmo berjalan di atas panggung dengan penuh rasa haus akan pertempuran. Wu Qingqiu tersenyum melihat tekadnya, akhirnya menghilangkan kemarahan pertarungan itu. Yanmo, kamu tidak akan menyerah setelah dua gerakan seperti Zhao Dezu, kan? Wu Qingqiu menatap mata Yanmo. Wajah Yanmo menjadi keras saat dia membentak. Seolah-olah, untuk siapa kamu menganggapku? Kamu berani membandingkan saya dengan pengecut itu? Wu Qingqiu, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Tepatnya pikiranku. Ayo, hahaha. Wu Qingqiu tertawa, penuh semangat dan kegembiraan. Yanmo menyeringai saat dia mulai membuat gerakan. Tiba-tiba, lingkaran dua ular yang menggigit ekornya terbentuk di belakangnya. Api merah dan biru terus berubah melalui interaksinya, mengeluarkan panas terik yang dapat membakar apapun. Hakim berteriak, domain jiwa. Ini adalah nilai yang sangat tinggi sehingga bahkan penghalang pun tidak dapat menahannya. Kekuatan yang luar biasa. Naga ganda yang mulia juga tercengang. Mereka tidak mengira pertemuan naga ganda ini akan memiliki begitu banyak talenta yang menjanjikan. Meskipun mereka tidak sesuai dengan potensi sebenarnya dari Yelin dan Suofen. Yang lain juga bukan sekadar alat bantu, masing-masing jenius dengan caranya sendiri. Yanmo, misalnya, memiliki api persatuan Yin Yang. Yang mulia tahu bahwa bahkan dengan itu, sangat sulit untuk menjaga keseimbangan Yin dan Yang. Tapi bagi Yanmo yang tidak hanya melakukan itu tapi bahkan melepaskan domain ke tingkat yang stabil. Dia benar-benar bakat yang langka. Wu Qingqiu merasakan panas yang menggelegak semakin tinggi dari kedua api itu. Dia tersenyum, Yanmo, kamu telah melepaskan jiwamu sejak awal. Apakah harus berusaha sekuat tenaga atau menyatakan diri Anda sebagai pemenang? Kamu tidak akan berkelahi dan lari, kan? Hei, aku tidak ingin bunuh diri, aku juga tidak begitu percaya diri untuk mengalahkanmu. Tapi pada kesempatan langka seperti ini, aku ingin melepaskan diri dan melawanmu dengan semua yang kumiliki. Ya, lepaskan. Saya mungkin seorang kultivator yang saleh. Tapi saya suka betapa majunya para kultivator iblis, hahaha. Wu Qingqiu tertawa dan membuat tanda sendiri dalam kegembiraannya. Wu Qingqiu memicingkan matanya dan berbalik diam. Kemudian, warna hitam dan putih menyebar dari kakinya saat berputar, menghilangkan panas terik di sekitarnya. Orang-orang menyaksikan dengan kaget saat simbol Yin yang terbentuk di bawah Wu Qingqiu saat simbol itu berputar dan berputar. Domain api Yanmo memudar perlahan setelah berada di dalam simbol ini dan kembali normal. Jiwa domain lainnya. Wajah Yanmo menjadi suram, domain kejelasan, sekte kejelasan tertinggi. Benar. Bentuk jiwa didasarkan pada metode penanaman. Tetapi ia juga dapat mendasarkan dirinya pada hal-hal luar. Sama seperti jiwa saudara yang didasarkan pada api iblis. Yaitu api persatuan Yin Yang. Tapi sekte kejelasan tertinggi berfokus pada kejelasan, tidak membiarkan objek eksternal mempengaruhi bentuk jiwa. Jadi, setiap kali jiwa terbentuk, murid-murid dari sekte kejelasan tertinggi pergi ke alam rahasia sekte kami di mana mereka menyerap energi langit dan bumi untuk membentuk domain kejelasan yang paling murni. Sambil nyengir, Wu Qingqiu berbicara. Saya yakin saudara yang juga tahu tentang dunia rahasia kita. Disitulah energi langit dan bumi saling bertautan. Membentuk jiwa seseorang di sana akan membuat seseorang tidak kalah kuatnya dengan jiwa saudara Yan. Itu sebabnya, saudara Yanmo, berhati-hatilah, hahaha. Yanmo mendengus, cukup basa-basi. Saya pernah mendengar tentang dunia rahasia sekte kejelasan tertinggi, tapi terus kenapa? Yang kuat selalu kuat karena suatu alasan.
Lagi pula, apa yang bisa diperoleh orang lemah dengan masuk ke dunia itu? Aku hanya peduli padamu, Wu Qingqiu. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah jiwamu, aku akan memberikan segalanya untuk melawanmu. Saudara Yan, mohon bimbingannya. Wu Qingqiu tersenyum, menangkupkan tangannya. Karena saudara Yan sangat menghormatiku, aku tidak boleh mengecewakan dan akan membalasnya dengan baik. Wu Qingqiu mengatupkan kedua telapak tangannya dan membuat tanda. Simbol Taiji berputar semakin cepat. Yan Mo tertawa, dan tangannya menelusuri gerakannya. Kedua ular itu juga berputar lebih cepat. Kalau begitu ayo bertarung sepuasnya. Dengan keras, kedua domain itu bentrok. Sisi Yan Mo dipenuhi kekuatan dalam warna biru dan merah, sementara sisi Wu Qingqiu dilacak oleh angin sejuk, damai dan tenteram. Tapi semua orang bisa melihat bahwa angin sepoi-sepoi ini mematikan. Tangan Yan Mo berhenti dan berteriak. Api merah tiba-tiba berubah menjadi lautan yang bergejolak saat melesat ke wilayah kekuasaan Wu Qingqiu. Bentrokan tersebut mendorong domain kejelasan di ambang kehancuran. Lidah api yang membakar menyusup ke dalam wilayah tersebut. Dan lingkungan Wu Qingqiu mulai memanas. Sambil mengerutkan kening, Wu Qingqiu menunjuk dengan kedua tangannya. Dan tepian biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah api yang membara. Pedang yang menenangkan. Dengan erangan, tepian biru itu memasuki dunia api dan menghilang. Namun segera setelah itu, api bergemuruh untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya surut. Kemarahannya mereda. Dan tak lama kemudian, ia menjadi hening saat ia menyatu dengan domain kejelasan. Wajah Yan Mo keras. Zuo Fen menyaksikan pertarungan dari samping, dan matanya bersinar karena rasa ingin tahu.